Dawuh konco kula Malang, Syekh Ali Jum'ah begini, beda dengan Kiai Imad. Alim mana Syekh Ali Jum'ah sama Kiai Imad? Alim Syekh Ali Jum'ah toh, yang ngoten niku. Ibnu Hajar Al-Haytami begini, alim mana dengan Kiai Imad? Alim Ibnu Hajar kan? Nah begini. Nah terus bagaimana kita berrawuh? Kembalikan kepada yang menjadi keahliannya. Imam Syafi'i kalih Asy'ari, top Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i nggak takhusus di bidang akidah. Imam Asy'ari yang takhusus di bidang akidah. Meskipun levelnya Asy'ari kalah dengan Imam Syafi'i, rujukan umat tentang akidah itu Imam Asy'ari. Ojo itu. Halo. Nyun sewu soal nata wirid ketorikoan antara Imam Junaid kali Imam Syafi'i, yang ngetop Imam Syafi'i, tapi yang takhusus di bidang toriko itu Imam Junaid. Maka yang jadi rujukan soal toriko bukan Syafi'i tapi Imam Junaid. Paham betul niki? Yang takhusus ngurusi hadis teliti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu pengikutnya Imam Syafi'i, tapi meskipun dia hanya pengikut, krono khusus takhusus ngurusi hadis, maka rujukan umat tentang hadis itu Imam Bukhari. Clear? Di Indonesia ada kiai yang jabatannya di NU jauh lebih top daripada Kiai Imad, tapi beliau tidak takhusus di bidang nasab. Itu loh. Kiai Imad mungkin hanya pengurus RMI Banten, wong cilik mungkin, tapi takhusus di bidang nasab. Andai tanya fikih mungkin masih kepada beliau, andai tanya kebijakan NU mungkin masih pada beliau, tapi lek tanya nasab yang takhusus itu Kiai Imad. Paham den? Non sewu satu lagi, Gus Suaidi top. Halo, di bidang bangun pondok satu galane, tapi nggak ngetop, nggak pentol. Meskipun bakul bakso yang biasa nongkrong di situ, ngajinya kalah jauh dengan Gus Suaidi, reputasinya kalah jauh dengan Gus Suaidi, tapi Gus Suaidi nggak takhusus nggak pentol. Lah bakul bakso ikut takhusus nggak pentol. Soal bagaimana nggak pentol sing kenyil-kenyil, saya lebih percaya pada bakul bakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama Kiai Haji Marzuki Mustamar. Itu acara di Pasuruan bareng dengan Kiai-Kiai Pasuruan, Kiai-Kiai Jawa Timur, termasuk Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani juga hadir, sekaligus pelantikan PWI Laskar Sabilillah Pasuruan. Ini menarik. Kita semua tentunya tidak asing dengan narasi-narasi yang dibangun oleh para mukibin, termasuk para kabibnya, bendoronya, juragannya. Mereka selalu bikin narasi. Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu tidak pernah menolak Habib sebagai dzurriyyah Nabi. Masa Kiai Imad yang bukan apa-apa itu berani-beraninya menolak Habib sebagai dzurriyyah Nabi. Syekh Ali Jum'ah kurang alim kayak apa, itu pun percaya bahwa Habib adalah dzurriyyah Nabi, Bani Ba'alwi adalah dzurriyyah Nabi. Terus kalian mengikuti siapa? Kiai Imaduddin yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Ini loh narasi-narasi yang dibangun oleh mereka. Bagi yang tahu peta politik, tentu ini tidak kaget. Ini salah satu
gaya mereka, lagu mereka dari tempo dulu sampai sekarang. Dan mereka mungkin mempunyai keyakinan dengan cara jualan orang-orang ampuh ini efektif untuk mempengaruhi umat. Mungkin seperti itu. Tetapi hari ini kita menjadi tercerahkan. Hari ini kita menjadi tercerdaskan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ulama-ulama kita itu mempunyai takhusus tersendiri-sendiri. Mempunyai spesialisasi tersendiri-sendiri. Jadi jangan membanding-bandingkan gitu. Kalau membanding-bandingkan gitu tidak fair. Kita tidak boleh membanding-bandingkan ulama-ulama kita tempo dulu. Karena semuanya itu ada alasannya, ada makzirohnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak, termasuk madzahibil arba'ah. Tetapi dan menjadi madhabnya NU, mengikuti salah satu madhab dari Al-Imam Syafi'i. Tetapi dalam segi akidah, Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah ini mengikuti madhabnya Al-Imam Al-Asy'ari. Apakah Al-Imam Asy'ari itu lebih ngalim dari Imam Syafi'i? Tentu tidak. Tentu tidak. Tetapi Al-Imam Al-Asy'ari ini adalah takhusus dalam bidang akidah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau memberikan gambaran. Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak dan dalam bidang fikih aswaja ini mengikutinya. Tetapi dalam bidang akidah, orang-orang NU ini mengikuti Imam Al-Asy'ari. Karena Imam Al-Asy'ari ini takhusus dalam bidang akidah. Jadi semuanya itu ada takhususnya, ada spesialisasi. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i itu kurang alim kayak apa. Tetapi dalam bidang thoriqah, orang-orang NU memilih kepada Imam Junaid. Kan gitu tuh. Sebagaimana Imam Syafi'i itu kurang alim kayak ngapa. Tetapi dalam bidang hadis, ulama-ulama kita memilih Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini pengikutnya Imam Syafi'i. Tetapi karena ketelitian meneliti hadis, Imam Bukhari dijadikan rujukan oleh ulama-ulama kita. Karena mempunyai takhusus spesialisasi dalam bidang hadis, meneliti hadis. Nah, ini loh yang seharusnya kita cerna. Sekalipun levelnya itu di atas Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tetapi boleh jadi beliau-beliau yang levelnya di atas Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini tidak takhusus terhadap ilmu nasab. Tidak pernah membuka-buka kitab nasab, sehingga tidak tahu, kan gitu tuh. Sehingga ya sebagaimana Syekh Ali Jum'ah ini suatu ketika pernah melakukan kesalahan dalam hal mengisbat nasab. Tentu bukan karena gimana-gimana, tapi yang jelas karena tidak tahunya itulah, sehingga melakukan kesalahan. Nah, ini yang harus kita ketahui, ini yang harus kita cerna bareng-bareng. Jadi semua ulama itu ada spesialisasinya. Makanya kiai-kiai yang ada di Nusantara yang mengikuti polemik nasab ini, diskursus nasab ini, taslim kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam bidang pernasaban. Jadi jangan sampai kita itu
terbius oleh statement-statement ya yang dilakukan oleh mereka, sehingga kita menjadi bingung, sehingga kita menjadi termehek-mehek. Kita harus cerdas hari ini, sebagaimana yang digambarkan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau dengan jelas mentasawurkan kepada kita semua, menggambarkan kepada kita semua bahwa tidak bijak. Seumpama hari ini ada orang yang membanding-bandingkan. Kita harus tahu bahwa setiap ulama itu mempunyai takhusus tersendiri-sendiri, mempunyai spesialisasi tersendiri-sendiri. Imam Syafi'i ini dalam bidang fikih. Imam Bukhari walaupun pengikutnya Imam Syafi'i, tetapi beliau adalah spesialisasi atau takhusus dalam bidang ilmu hadis. Tentu ini loh yang menjadi acuan. Jangan dicampur adukkan, jangan dibanding-bandingkan, sehingga terjadi benturan-benturan, ya saling melemahkan. Ini kalau dibiarkan, ini bisa saling menghina. Nah, ini loh yang harus kita antisipasi. Makanya jelas apa yang dilakukan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ini bukan kok menyalahi atau menghina, merendahkan ulama-ulama tempo dulu. Beliau berusaha objektif membuka kitab-kitab nasab yang di situ itu membahas nasab Bani Ba'alwi, dan beliau menemukan keiskalan-keiskalan yang terjadi di abad 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan beliau publiskan, sehingga kita semua tahu. Dan terbongkarlah bahwa nasab Bani Ba'alwi ternyata mungkotingun mardudun, kan gitu toh. Ini yang harus kita ketahui. Jadi tidak ada hubungannya dengan ulama-ulama kita tempo dulu. Itu hanya narasi yang dibangun oleh Bani Ba'alwi dan kroni-kroninya, para mukibinnya, untuk melemahkan, untuk menjaga nasab mereka agar tetap eksis, tetap tegak berdiri. Ya, tentunya seperti itu. Dan mereka hari ini ketakutan seumpama mereka menjadi mantan Habib. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.